Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng berjudul Lutung Kasarung. Yuk kita mulai! Pada zaman dahulu kala, di tanah Pasundan, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapak Agung. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan baik hati. Prabu Tapak Agung memiliki dua orang anak bernama Purbararang dan Purbasari. Prabu Tapak Agung yang sudah berusia tua memiliki firasat bahwa umurnya tak akan lama lagi. Ia pun segera mengumpulkan kedua putrinya untuk mengumumkan maklumat penting. "Usiaku sudah terlalu tua, saatnya kau menggantikan takhtaku Purbasari," kata Prabu Tapak Agung kepada putri terakhirnya. Betapa kecewanya Purbararang. Ia tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Ia menganggap dirinya lah yang paling pantas menggantikan sang raja. "Aku adalah putri sulung. Seharusnya ayahanda memilihku sebagai pengganti ayahanda," gerutu Purbararang. Namun, keputusan raja sudah tidak bisa diganggu-gugat. Hal itu membuat Purbararang menjadi marah. Saking marahnya, Purbararang berniat untuk mencelakakan adiknya itu. Ia pun menemui seorang nenek sihir untuk memanterai Purbasari. "Aku ingin membuat adikku menjadi buruk rupa, agar ia tidak pantas menjadi pemimpin kerajaan," pinta Purbararang kepada nenek sihir. "Itu bukan perkara sulit bagiku," jawab nenek sihir. Nenek sihir pun berkomat-kamit mengucapkan mantra. Seketika, Purbasari berubah menjadi buruk rupa. Purbararang merasa sangat senang mengetahui rencana jahatnya berhasil. Purbasari yang buruk rupa pun diasingkan ke hutan. Untunglah, Patih sangat baik. Ia membuatkan pondok kecil di hutan untuk tempat tinggal Purbasari. Di hutan, Purbasari justru memiliki banyak teman binatang. Mereka akan dengan senang hati menolong Purbasari bila Purbasari sedang kesusahan. Salah satu binatang teman Purbasari adalah seekor kera berkulit hitam. Kera itu bernama Lutung Kasarung. Hampir setiap hari, Lutung Kasarung menghibur Purbasari agar tidak bersedih. Ia sangat rajin membawakan bunga dan makanan untuk Purbasari. Ia sangat perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung memang berbeda dengan binatang lainnya. Setiap bulan purnama, ia selalu mencari tempat sepi seperti gua. Di sana, ia akan bertapa untuk memohon kepada dewa. Suatu malam, saat Lutung Kasarung bertapa, tanah di sekitar Lutung Kasarung terbuka. Tiba-tiba, muncul air bersih yang sangat jernih dari tanah. Perlahan, air itu membentuk sebuah sumur yang mengeluarkan aroma sangat harum. Sungguh berbeda dengan sumur biasanya. Esok paginya, Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di sumur itu. Tanpa curiga, Purbasari menuruti permintaan Lutung Kasarung. Saat selesai mandi dan bercermin, alangkah terkejutnya Purbasari. Olala, ia kembali cantik seperti semula. Purbasari pun merasa sangat gembira. Di istana, Purbararang hidup bahagia. Suatu hari, ia teringat dengan Purbasari. Ia pun berniat menjenguk adiknya itu di hutan. "Aku akan menjenguk Purbasari di hutan," ucap Purbararang kepada Patih. "Biar saya temani, Putri," Patih menawarkan diri. Purbararang tidak keberatan. Ia pergi ke hutan ditemani oleh tunangannya dan Patih. Ketika sampai di hutan, Purbararang sempat curiga melihat sebuah pondok di sana. "Pondok milik siapakah itu?" tanya Purbararang. "Itu pondok Purbasari. Ia tinggal di pondok itu selama di hutan," jelas Patih. Mengetahui hal itu, Purbararang menjadi marah. Rupanya, ia tidak tahu bahwa Patih telah membuatkan pondok untuk Purbasari. Purbararang pun bergegas masuk ke dalam pondok itu. Semakin terkejutlah Purbararang saat mendapati Purbasari sudah kembali menjadi cantik. Sungguh,
Purbararang tidak bisa percaya. Karena tidak mau dipermalukan, Purbararang mengajak adiknya beradu. Siapa yang lebih hebat, dialah yang pantas menjadi ratu. Aku ingin kita beradu panjang rambut. Rambut siapa yang lebih panjang, dialah yang menang. Tantang Purbararang. Purbasari merasa ragu. Tapi karena Purbararang terus mendesaknya, akhirnya ia setuju. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang dari rambut Purbararang. Purbasarilah pemenangnya. Tidak mau terima, Purbararang kembali mengajak adiknya beradu kehebatan lain. Selama ini, Purbasari berada di hutan. Pasti adiknya itu tidak memiliki tunangan. Purbararang pun meminta agar mereka beradu tunangan. Tunangan siapa yang paling tampan, dialah pemenangnya. Ini adalah tunanganku, ucap Purbararang sambil memamerkan tunangannya. Purbasari tak kehabisan akal. Ia ingat dengan Lutung Kasarung yang selalu baik kepadanya. Purbasari pun menggandeng tangan Lutung Kasarung. Jadi monyet itu tunanganmu? Ejek Purbararang. Mendengar ejekan kakaknya, Purbasari menjadi sedih. Ia hampir menangis. Lutung Kasarung tak tega melihat itu. Lantas ia berdoa kepada dewa. Ajaib, tiba-tiba tubuh Lutung Kasarung bersinar terang. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah wujud. Ia menjadi pangeran yang sangat tampan. Bahkan lebih tampan dari tunangan Purbararang. Sontak, hal itu membuat semua orang yang ada di sana terbelalak. Mau tak mau, Purbararang mengaku kalah. Akhirnya, Purbasari kembali ke istana dan diangkat menjadi seorang ratu. Ia pun didampingi oleh suaminya yang sangat baik, yaitu Lutung Kasarung. Pesan moral dari dongeng Lutung Kasarung ini adalah bahwa setiap manusia diciptakan sama. Bahkan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, alangkah indahnya ketika kita bisa saling menghargai tanpa harus merendahkan. Sekian dongeng Tanah Jawa kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!